keagamaan akal itu apa? Sama nggak dengan pemahaman KBBI? Itu loh. Jadi kita kadang-kadang sering terkecoh oleh definisi ini. Jadi hati-hati dengan definisi. Kalau definisi cantik menurut Nuskin beda, bukan definisi cantik dengan penting. Penting itu cantik itu rambutnya yang panjang, lurus, berkilau, bergombang. Itu definisi. Dan orang yang bisa membuat definisi, dia bisa menguasai. Apakah definisi ini? Apakah definisi ini? Itu siapa sih bisa ambil definisi? Tidak ada. Dia akan menguasai. Makanya orang yang menemukan, dia yang bikin definisi. Bikin definisi apa? Definisi. Dan kita kadang-kadang terkecoh oleh satu definisi. Santri adalah begini. Santri itu adalah seorang pelajar di pondok pesantren yang korengan, juga tahu agama tak tahu Latin. Nah itu kan definisi. Siapa yang bikin definisi seperti itu? Kemudian kita mengakui itu definisi yang benar, padahal itu definisi yang bukan bikin kita sendiri. Ya kita yang coba kita yang harus bisa mendefinisikan diri kita sendiri, kan itu. Jadi saya pernah suatu saat itu ajak oleh tentang definisi santri. Kata dia santri itu begini. Soalnya yang saya tahu santri itu biasanya kadang-kadang ada di lampu merah, nggak ini, lampu dia bawa apa, menambahkan suka kekerasan atau segala macam. Itu kan. Ini tahun 2005. Nah dia itu dapat definisi itu dari mana? Makanya santri itu harus bisa mendefinisikan diri sendiri. Aku adalah seorang santri, pesantrenku alam raya. Kita kajian di sudut pandang perawan. Coba definisi diri. Yang mengistimewakan manusia dengan yang lain kata di sini itu karena dia memiliki akal. Sekarang apakah akal itu? Kembang akal itu karena orang itu bisa berpikir, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk itu. Jadi akan panjang pembahasan akal ini. Kalau kita bawa misalnya kepada filsafat iluminasi Suhrawardi dalam pemahaman pemahaman anatomi akal itu apa? Apakah di hati itu ada akalnya? Kan ada pendapat itu bahwa hati itu punya akal sendiri. Nah, hati sendiri ini apa? Hati ini benda, apakah sistem? Apakah benda yang ada sistemnya? Oh, tadi akal. Baru tadi akal. Andi akal tak bisa memfungsikan akal. Jadi orang apa dulu itu? Beda orang kakek tak aja bawa instan. Jika kosong. Kalau mari instan, error kakek pun orderan kekrek. Kakek itu. Windows bajakan. Mungkin pakai open source. Yang membedakan manusia dengan hewan yang lainnya itu akalnya itu. Wabihi dan dengan akal pula tuh rafu diketahui haqaiqul umur, hakikat persoalan. Waktu selalu dan dengannya dapat dibedakan bainal hasanat wasaiat antara yang baik dan yang buruk. Fal aklu adapun akal afdalu marjuwin adalah tujuan marjuwin yang dituju, tujuan yang utama. Apa yang tujuan, istilahnya tujuan utama itu target utama. Wal jahlu adapun kebodohan angka aduwin adalah musuh yang paling lemah. Kadang-kadang kita juga harus berpikir, apakah jahil itu, apakah akal itu? Kenapa jahil di sini tidak dipertentangkan dengan alimun? Kok akal dengan jahil? Itu
jahil itu ada akalnya tapi tidak bisa dioperasikan dengan yang baik. Mungkin begitu. Wa khairul mawahibi, dan anugerah yang terbesar itu al-aqlu, adalah akal. Wa syarrul masaibi, musibah yang paling parah al-jahlu, adalah kebodohan. Wa inna likulli fadilatin, dan bahwa ialah bagi setiap keutamaan usul, adapun dasar, landasan, wa likulli adabin, dan bagi setiap adab yang bu'an, khususan ya kayak ini isimainah ya, walikulli adabin, dan bagi setiap adab tata krama yang bu'an ingkibanikan, sumber atau mata air. Setiap keutamaan punya asas dan setiap adab punya mata sumber. Wa asul fadaili, dan adapun dasar dari keutamaan itu, wa yang bu'ul adabi, dan sumber daripada adab itu al-aqlu, adalah akal. Keutamaan punya dasarnya, adab punya sumbernya. Adapun dasar dan sumber dari semua itu adalah akal. Wattaqullaha, maka takutlah kalian semua Allah kepada Allah, wa tawasau bil akli, dan minta nasihatlah kalian, wa tawasau bil akli, terhadap akal. Jadi pada dasarnya kita itu sebetulnya begini, kita itu bisa bertanya kepada akal kita, kepada hati nurani kita, ini benar apa tidak, itu sudah cukup sebetulnya. Pada dasarnya begitu, gampang boleh. Rumusnya mungkin saya sudah pernah sampaikan di sini. Kelakuan itu ya, kelakuan yang katon todus nih, kelakuan yang benyan oleh dia tak bener, betul lah ya. Kan gampang begitu. Kita kan kadang sering todus ke oleh, tak todus kan yang maha melihat. Pokoknya bener kelakuan, ada pekerjaan yang kalau kita lakukan itu di tempat umum dan kita merasa malu, ya sudah, itu tak benar. Ngomong saja kita sama akal kita, malu enggak aku ya. Lain bertodus, bentak ditodus, lain loh ya. Lain. Berisi todus, berisi ditodus. Corona misalnya berisi seorang kayak dituakan, terus dihormati, biasa sudah dihormati, pas kota awas abar-abar penggerukongan yang mungkin lorong makan bakso. Dia melakukan itu karena yakin ada pinjara, ada orang yang tahu misalnya. Nah seandainya nang iya dan waktu beda-beda itu ya nah itu. Nah itu kita sebetulnya sudah bisa ngambil keputusan seperti itu. Contohnya pengapora kita itu tak apa yang lagi agami mancing, agami toju. Tapi kan ada yang ngambil agami mancing betul. Agami toju pun menang banyak orang. Nang tempat terbuka, misalnya ngalah udu nang lorong beda-beda, beda anak, beda tetangga, lorong agami itu toju. Tapi menang gitu-gitu bukan agami mancing. Misalnya. Jadi kita bisa menggunakan iman itu, bisa menggunakan teknik CCTV ya. Maksudnya itu aku pada CCTV nah itu. Si orang itu lebih takut ke CCTV contoh ke pangeran. Karena mau CCTV langsung ya mau ke pangeran kan orang kan tak kenal. Karena kan mau itu mana saya karena punya CCTV. Rumusnya kira-kira seperti itu kan. Jika kita mau melakukan itu pikir pantas saja, atur saja. Ada benar dan salah, ada pantas dan tidak pantas. Dua hal yang berbeda. Benar, apa aja kulung sorong kamu teki ke sini di luar doa sah saja.
Tapi orang yang main Jumat kan tak pantas. Ya, jadi bener-bener masalah, bener aduh. Mau kan salah coba aku tidak ingin main Jumat masih jamin aku tidak. Dan itu semua sebetulnya bisa kita tanyakan langsung kepada diri kita sendiri. Melalui apa? Melalui akal kita. Gitu. Jadi watawasaw bil akli. Ruwiya an Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in, segala sesuatu, ialah bagi segala sesuatu di'amatun, adapun pemimpin. Wa di'amatul mu'mini, adapun pemimpin orang beriman, akluhu adalah akalnya. Pemimpin ya, bukan Tuhannya. Ada orang yang menuhankan akalnya. Fabi qadri aklihi, maka berdasarkan kadar akalnya itulah. Fabi qadri aklihi, maka berdasarkan kadar akal itulah. Takunu, ada ibadatuhu, ibadahnya mukmin tadi akan diukur. Ibadahnya tadi berdasarkan akal itulah dia akan diukur kualitas ibadahnya. Kita sering menolak sesuatu karena kita anggap itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal menurut kita. Apa masalahnya? Begini, mungkin persoalannya adalah tahu atau terlambat tahu. Jadi kita ini ada satu persoalan, kita itu kadang-kadang menganggap itu sesuatu dianggap tidak ada karena kita belum tahu itu ada. Baru qadri aklihi, maka berdasarkan kadar akal itu takunu ibadahnya itu takunu ada, artinya ibadahnya itu akan diukur berdasarkan kadar akalnya. Imma sami'tu qaulal fujjari finnar. Ya, ini ya. Sehingga kalian dengarkan qaulal fujjari, ucapan orang-orang fujjar. Fujjar ini orang yang berdusta, fajir, finnari, di dalam api neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Law kunna, kalau saja kami ini nasma'u mendengar, au naqilu atau berpikir, ma kunna, maka kami tidak akan fi ashabis sa'ir, menjadi penghuni neraka sa'ir. Cara orang-orang saya neraka tuh saya lambat kok mikir, kok saya lambat mikir, saya lambat kok norok kanjeng Nabi, norok dia benar lampan ulama, kok tak kira benar neraka saya. Apa kok mak berbeda karena tak mikir. Kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nasu, wahai manusia, ikilu an rabbikum, ikilu, berdayakan akalmu, an rabbikum, tentang Tuhanmu, wa tawasaw, dan mintalah nasihat kalian bil akli, dengan akal. Ta'rifu, maka kalian akan mengetahuinya, karena dengan itu kalian akan tahu ma, terhadap segala umirtum, yang diperintahkan kepadamu. Bihi, kalaban perintah tadi, wa ma nuhitum, dan apa yang dilarang bagi kalian, itu dari larangan dari ma tadi. Coba gunakan akal kalian, kata Jabir Rasulullah. Kemudian kalian minta pertimbangan pada akal kalian, maka dengan begitu Anda semestinya sudah bisa memikir, sudah bisa memilih mana yang pantas kalian kerjakan, mana yang tidak pantas kalian kerjakan. Begitu. Ini dabu umum ya, dabu umum. Nanti ada penjelasan bukunya. Dabu umum seperti ini. Wa'lamu, dan ketahuilah olehmu, annal aqilah, bahwa orang berakal itu man, ialah orang
atau yang bertaat orang Allah kepada Allah, wa in kana dzaliman manggali, meskipun akan ada man